Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang dirahmati Allah. Setiap insan pasti pernah melakukan dosa. Ada yang terang-terangan, ada pula yang tersembunyi. Namun, kasih sayang Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, dan Dia Maha menerima taubat bagi siapapun yang sungguh-sungguh kembali kepadanya. Sayangnya, ada sebagian dari kita yang masih suka mengungkit-ungkit dosa masa lalu orang lain, meskipun orang itu sudah berubah dan bertaubat. Padahal Islam melarang keras sikap seperti ini. Mengungkit dosa masa lalu bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa menjadi dosa baru bagi pelakunya. Berikut ini adalah 5 alasan mengapa kita tidak boleh mengungkit dosa masa lalu seseorang yang sudah bertaubat. Pertama, Allah telah menerima taubatnya. Jika Allah yang Maha mengetahui dan Maha adil saja telah mengampuni hambanya, siapakah kita hingga tega mengungkitnya kembali? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan juga Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ketika seseorang bertaubat dengan ikhlas, Allah menghapus dosa. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Allah mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hasan. Kedua, mengungkit dosa sama dengan menggali aib. Rasulullah mengajarkan kita untuk menutupi aib sesama, bukan menggalinya kembali. Bahkan jika kita mengetahui aib seseorang di masa lalu, itu bukan alasan untuk menyebarkannya, apalagi jika ia sudah berubah. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mengungkit masa lalu seseorang sama saja membuka kembali luka yang sudah sembuh. Bukankah kita juga ingin Allah menutupi aib-aib kita? Ketiga, bisa menggugurkan pahala dan mendatangkan dosa. Seseorang yang mengungkit dosa masa lalu bisa saja terjerumus dalam dosa ghibah, fitnah, bahkan suuzan berprasangka buruk. Padahal ghibah lebih kejam dari zina. Allah mengibaratkan orang yang menggunjing saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Sungguh mengerikan jika seseorang yang sudah bertobat malah terzalimi oleh orang lain hanya karena masa lalunya. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Keempat, dapat mematahkan semangat orang yang baru. Hijrah. Banyak orang yang sudah bertaubat merasa down dan putus asa karena mereka terus diingatkan akan dosa-dosanya. Padahal salah satu hak seorang muslim adalah dihormati, bukan direndahkan. Mengungkit masa lalu bisa menjadi penghalang bagi proses hijrah seseorang. Ia bisa kehilangan kepercayaan diri. Bahkan bisa saja kembali terjatuh ke dalam dosa karena merasa tidak diterima. Rasulullah bersabda, permudahlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam datang bukan untuk menghukum orang yang bertaubat, tapi untuk membimbing mereka menuju cahaya. Kelima, kita juga punya dosa yang mungkin belum diketahui orang lain. Setiap kita pasti punya dosa.
Hanya saja, ada yang Allah tutupi, dan ada yang terlihat oleh orang lain. Maka sebaiknya kita sibuk dengan aib dan perbaikan diri sendiri, daripada sibuk mencari dan mengungkit kesalahan orang lain. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga tidak sempat mencela aib orang lain." Hadis riwayat Al-Bazzar, Hasan. Jangan sampai kita dihukum Allah karena mempermalukan orang yang telah Allah ampuni. Karena bisa jadi, di sisi Allah, Dia jauh lebih mulia daripada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia punya masa lalu, dan setiap orang bisa berubah. Jangan pernah memandang seseorang dari kelamnya masa lalu, tapi lihatlah bagaimana ia hari ini berusaha menjadi lebih baik. Menghargai taubat seseorang adalah bentuk kasih sayang, dan itu adalah akhlak seorang mukmin sejati. Jangan biarkan lisan dan sikap kita menjadi penghalang bagi hidayah orang lain. Sebaliknya, mari kita menjadi penyemangat dan peneduh dalam proses hijrah mereka. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang senantiasa memperbaiki diri, menjaga lisan, dan mencintai saudara kita seiman sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Wallahu alam bishawab.